Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, kita banyak bersyukur kepada Allah. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minad dzulumat ila nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya petunjuk hidayah, sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Ibu dan bapak-bapak sekalian, kemarin sore kita diingatkan oleh Pak Markus satu kisah seorang yang sangat mulia yang disebut dengan Uwais Al-Qarni. Kisah itu sangat populer, diceritakan di mana-mana, yang itu memang bisa dijadikan sebagai pelajaran sebetulnya, pelajaran hidup kita ini. Si Uwais ini orang dari Yaman ke Mekah itu jauh banget. Kalau naik pesawat itu 1 jam kalau tidak salah. Saya pernah naik pesawat dari Yaman itu ke Jeddah. Itu tidak naik pesawat, itu jalan kaki coba. Jadi jaraknya itu mungkin dari Malang ke Jakarta ya, jalan kaki. Gendong ibunya. Siapa yang sanggup itu? Mas Haryanto apa sanggup itu? Tidak sanggup. Kira-kira tidak sanggup. Pak Zul saya kira orang Pamekasan gendong ibunya ke Malang tidak sanggup. Dan untuk sanggup itu latihan, coba berlatih kan. Diceritakan oleh Pak Markus berlatih. Naik turun gunung bawa sapi, coba. Berat banget. Karena itulah orang seperti itu doanya dikabulkan, maka disuruh untuk minta doa kepada dia. Dan waktu itu dia bukan seorang ulama besar, bukan. Jadi agama ini sebetulnya ya bolehlah orang punya kitab yang bertumpuk-tumpuk ya. Mempunyai buku-buku yang biasanya dijejer-jejer, bertumpuk-tumpuk itu. Bukan itu loh sebetulnya. Ya itu penting, tapi tidak tergantung pada itu. Tidak tergantung kepada banyaknya buku. Ya. Bukan tergantung dari berapa lama sekolah ya. Uwais itu tidak sekolah itu kira-kira. Tapi dia punya satu amalan ya, yang untuk menghormati ibunya yang kepingin haji, dia bopong dalam jarak yang begitu jauh ya. Ini banyak hal sebetulnya pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah itu. Berarti Rasulullah itu mengetahui, itu kan belum terjadi pada zaman Rasulullah. Rasulullah tahu hal yang akan datang, yang jauh akan datang itu. Karena itu kita sebetulnya memang harusnya pasrah kepada Allah apa yang akan terjadi. Dan kita ikhlas menerima.
apa yang kita alami sehari-hari ini. Ternyata apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu benar. Ada jadinya. Lalu juga bisa ditangkap bahwa bukan kepintaran orang itu. Ya memang perlu pintar, tetapi tidak selalu pintar itu lalu menyelamatkan. Adalah kejernihan hati. Bisa merasakan. Rasanya hidup. Nikmat atau rasa yang kemarin saya sampaikan itu hidup. Jadi kalau untuk menghidupkan rasa ini tidak harus lewat sekolah berlama-lama. Tidak harus membaca buku banyak-banyak ternyata. Kita tidak bisa mengatakan bahwa nanti Abah Imam ini yang masuk surga terlebih dahulu karena membuat masjid. Tidak tentu. Dilihat apakah membuat masjid itu karena ikhlas atau tidak. Sebab menjaga agar tidak sombong itu juga bukan pekerjaan yang gampang. Bisa jadi yang masuk surga terlebih dahulu adalah Pak Sukir. Ya. Bisa jadi Pak Sukir. Disusul Mas Haryanto karena ikhlas. Ngimami sholat. Setiap waktu sholat. Jadi belum tentu kita tidak bisa. Menilai orang itu tidak bisa. Pak Pandoyo misalnya. Yang duluan, saya malah carry dewe. Carry dewe itu. Nah, jadi seperti itu. Agama ini sebetulnya bukan urusan-urusan kepintaran. Bukan urusan-urusan sekolahan, bukan urusan-urusan kitab-kitab yang dibaca. Tidak urusan itu. Uwais Al-Qarni yang diceritakan oleh Pak Markus kemarin sore itu tidak dikenal sebagai ulama besar, tidak. Nah, itu. Pak Iwan yang urus masjid ini, hujan-hujan, panas-panas, datang ke sini. Karena panggilan hati, panggilan apa yang ada di dalam hati. Rasanya hidup, rasa yang ada di dalam dada Pak Iwan dan juga yang lain-lain itu hidup. Di situ sebetulnya ini. Ibu dan bapak-bapak sekalian juga ada itu. Prediksi atau apa ya? Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bukan ramalan. Tapi apa yang digambarkan oleh Rasulullah yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Yang mengatakan bahwa nanti akan datang sebuah zaman. Nanti akan datang sebuah zaman. Yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Pada zaman itu agama Islam itu tinggal nama. Agama Islam itu tinggal nama. Yang kedua, Quran itu tinggal tulisan. Tulisannya banyak. Tidak saja ada, tapi banyak. Tapi Quran ini tinggal tulisannya saja. Yang ketiga, masjid semakin banyak katanya. Masjid semakin banyak, besar-besar dan bagus-bagus. Akan datang suatu zaman di mana masjid semakin banyak, besar-besar dan bagus-bagus. Tapi tidak digunakan untuk mengingat Allah. Lalu yang keempat,
Di mana-mana akan terjadi fitnah. Fitnah itu ada di mana-mana. Tetapi celakanya, fitnah itu justru muncul dari para ulamanya juga. Ulama itu, Mas Haryanto, bisa juga melahirkan fitnah itu. Nah, kayaknya kan zaman yang diprediksi, yang digambarkan oleh Rasulullah lewat Ali bin Abi Thalib itu sepertinya sudah nyata sekarang ini. Islam itu tinggal nama, agama itu tinggal nama. Coba Ibu dan Bapak sekalian lihat, agama itu sebetulnya kan untuk mendamaikan orang. Agama itu ada sejak zaman Nabi Adam. Nabi Adam itu sudah ada agama. Agama ini bukan ada pada zaman akhir-akhir ini. Nabi Adam itu sudah diangkat menjadi nabi. Padahal zaman itu orangnya kan baru sedikit. Hanya ada Adam dan Hawa saja. Ditambah anak-anaknya. Kok lalu sudah memerlukan agama? Pada saat itu sudah terjadi bunuh-membunuh antara Habil dan Qabil. Padahal kurang apa zaman itu coba? Semua dunia ini masih ada dia. Tidak seperti sekarang, kalau sekarang kan sudah berebut kapling-kaplingan. Orang punya rumah 200 meter, 400 meter aja sudah susah sekarang ini. Dulu itu kaplingan ini sak alam dunia dihuni oleh Adam dan Hawa serta anak-anaknya. Itu sudah bunuh-membunuh zaman itu. Kenapa ada agama? Karena waktu itu ada ini yang ada di dalam hati ini. Manusia walaupun masih zaman pertama itu pasti sudah punya potensi untuk menyimpang ketika itu. Maka perlu agama. Sudah bunuh-membunuh. Begitu juga berjalan zaman ke zaman. Kenakalan itu selalu ada. Jadi jangan dikira bahwa kenakalan itu pada akhir-akhir ini. Bahwa Indonesia itu setelah penduduknya banyak orang nakal. Orang nakal itu ada sepanjang zaman. Orang nakal itu ada sepanjang zaman. Zaman Qabil dan Habil aja sudah bunuh-membunuh. Nah, kalau terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupan masyarakat itu, Allah mengutus para utusannya untuk memperbaiki. Maka lalu para nabi, para rasul diturunkan untuk memperbaiki apa? Memperbaiki masyarakat. Ada 124.000 coba. 124.000 nabi, 313 rasul yang dikisahkan dalam Al-Quran itu ada 25 orang. Banyak sekali. Itu semua adalah bertugas untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada di masyarakat ini. Jadi penyimpangan-penyimpangan, keanehan-keanehan yang menjadikan dunia kehidupan ini rusak itu sebetulnya bukan akhir-akhir ini saja, sejak zaman dulu. Untuk memperbaikinya itu adalah agama. Allah mengutus para nabi, para rasul yang jumlahnya 124.000, itu nabinya, 313 itu rasulnya. Yang dicatat dalam Al-Quran, yang dikisahkan dalam Quran itu 25 ini. Coba kita ibu bapak rasakan, kita rasakan bersama. Apa benar bahwa agama ini tinggal nama? Kita lihat saja. Mestinya kita dengan beragama itu, agama itu apa? Agama itu untuk memperbaiki hati. Agama itu untuk memperbaiki hati, untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutamima
makarimal akhlak. Tatkala pulang dari masjid, kita pergi ke masjid, pulang dari masjid itu hati menjadi damai. Pulang dari masjid itu hati menjadi damai. Hati menjadi sejuk. Antar kita saling silaturahmi yang bagus. Tapi anehnya bareng dari masjid kok malah tengkar, coba. Merasa benar sendiri. Jadi benar tidaknya agama itu sebetulnya bisa dilihat dari dampak daripada melaksanakan agama. Apakah ketika pulang dari sini itu menjadi damai atau tidak? Bukan ini, riwayat ini, itu penting. Tapi sebetulnya yang lebih penting lagi adalah bagaimana sebetulnya dengan agama itu hati kita itu menjadi damai, menjadi teduh. Mengapa menjadi damai? Karena ketika kita sholat datang di masjid tadi, datang di masjid ini, penyakit hati kita ini dicabut, Pak Zul. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Aku cabut, kami cabut apa yang ada di dalam dada itu min ghillin. Dendam, iri, dengki, takabur, tamak, ini dicabut oleh Allah. Kapan menyabutnya, Pak Zul? Nyabutnya itu ketika kita sholat. Ketika kita sholat itu di mana? Ketika kita sholat itu wattahidu mim maqami Ibrahim musholla. Ketika kita sholat itu, ambillah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Tempat sholat tubuh kita itu ada di sini. Tapi ketika kita sholat tadi, ingatan kita ada di kiblat. Ingatan kita ada di tengah-tengah Masjidil Haram. Maka wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Di bawahnya Masjidil Haram itu ada sungai. Karena itu diambil airnya berapa saja tidak pernah habis. Nah, ketika kita berada di sini itu tadi, ketemu dengan Allah dan Rasulnya, sholat khusyuk itu adalah mulaku rabbihim. Ketemu Tuhan, maka di situ penyakit hati kita cabut. Tapi kan aneh. Kita ini lalu aneh. Anehnya apa? Kok bisa-bisanya setelah pulang dari masjid malah tengkar. Malah saling sakit menyakiti hati teman. Maka saling tidak damai. Itulah lalu disebutkan agama tinggal nama. Agama itu tinggal nama. Namanya ya masih ada. Tapi nama itu tidak sesuai dengan apa yang dinamain itu. Bahwa Islam itu adalah berserah diri, menjadikan kedamaian. Malah anehnya itu makin lama makin banyak organisasi-organisasi. Ada organisasi ini, ada organisasi ini. Ya sebenarnya tidak apa-apa organisasi itu ada. Tapi organisasi ini seringkali malah memutus-mutus silaturahmi. Organisasi malah memutus-mutus silaturahmi. Ini malah yang tidak benar itu jadi seperti ini. Kita ini disuruh menjalin silaturahmi, kita ini disuruh wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Kamu ini jangan berpecah belah. Kita masih berpecah belah. Wong agama datang itu agar kita ini saling damai, kok lalu berpecah belah. Menang-menangan. Nah, di sini menang-menangan di sini ini. Ini sebetulnya perilaku manusia, bukan perilaku iman. Nah, kemarin saya katakan, kalau perilaku manusia itu
manusia itu hawa, nafsu, dunia, setan. Kita sholat, kita beragama itu jangan menggunakan sifat-sifat manusia. Kita beragama sholat ke sini ini agar jangan menggunakan sifat-sifat manusia. Tapi kita menggunakan sifat-sifat iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sifat iman itu adalah sidik, amanah, tablek, fatona. Kita puasa ini agar mengubah sifat, mulai dari sifat manusia dirubah menjadi sifat iman. Sifat manusia itu adalah hawa, nafsu, dunia, setan. Dengan puasa itu dirubah sifat kita menjadi sidik, amanah, tablek, fatona. Sehingga lalu dengan beragama ini, kita ini menjadi damai. Apa mesti begitu? Ya belum tentu. Masih tergantung kepada Allah yang Maha Kuasa, yang memiliki langit dan bumi ini. Kita seringkali salah, keliru, menganggap dikira kita ini bisa mengatur diri kita. Tidak bisa, Pak Wandoyo. Kadang-kadang perhitungan kita ini kan bleset ya. Dulu itu misalnya, dulu itu kan, saya memulai memperluas bangunan ini kan. Mau bangun kamar mandi di bawah ini agar bisa dipakai oleh orang kampung. Kasihan orang kampung, agar sebelah ini bisa musim kemarau sumurnya asap biar ke sini kan, itu mandi di situ. Waktu itu kan baru memulai. Lalu saya kepleset. Kaki saya patah. Kaki saya kan patah, Pak Sukir. Orang bilang, waduh baru memulai bangun. Itu wis kepleset, itu raya rasido itu kan. Kan itu. Pak Zul, karena saya kepleset dikira rasido gitu lah, kan baru memenduk. Ternyata justru kepleset kaki saya patah itu loh Pak Zul. Pembangunannya malah cepat selesai. Kalau itu saya tidak kepleset mungkin tidak selesai Pak Zul. Coba kan coba. Bahkan sisa dulu kan tidak sampai pada program membuat yang ada di depan itu. Yang di depan itu kan tidak terprogram dulu. Sampai lebih. Coba. Jadi kalau pertolongan itu datang itu sebetulnya, itu tidak tergantung pada kaki kepleset, kaki patah. Justru kaki patah itulah bangunan itu malah jadi selesai. Coba. Jadi tidak ada itu, menurut perhitungannya Pak Wandoyo, ya bukan Pak Wandoyo, mungkin juga saya juga ya. Kalau orangnya sehat itu lalu bisa bangun lebih cepat gitu kan. Nggak mesti Pak Wandoyo. Justru orangnya lemah itu Uwais Al-Qarni tadi lah diceritakan oleh Pak Pak Markus malah bisa. Umpama Uwais Al-Qarni itu dua pesawat terbang mungkin malah enggak. Mungkin Uwais Al-Qarni itu dongannya mungkin tidak dikabulkan kalau dia mungkin punya mobil yang bagus, terus istrinya, ibunya dinaikkan di mobil atau dinaikkan pesawat terbang, itu malah enggak. Jadi seperti itu. Justru kaki saya patah, kok tahu-tahu Pak Wandoyo membuat panitianya belum bergerak kan? Bangunannya malah sudah jadi, gitu kan? Itu malah sudah kelebihan itu. Jadi hitungan-hitungan kita itu kadang-kadang malah keliru. Pak Zul ini, begitu ada apa namanya Pak Zul? Masjid ini perlu sound, ya, perlu apa itu namanya itu? Pengeras suara. Pak Zul mengatakan, kalau dibagai kan malu bayar. Jangan dikira lalu Pak Zul tambah miskin. Usahanya malah tambah luas. Sekarang kan tidak hanya sebagai usaha cukur, tapi kan sudah usaha apa ini?
Kelonong tokonya banyak. Pak Zul mempekerjakan orang 35 coba Pak Zul ini. Saya yang profesor saja tidak mempekerjakan siapa-siapa Pak Zul. Itu. Saya lalu teringat Pak Zul di surat Al-Lail itu Pak Zul. Fa amma man a'ta wattaqo wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Hebat. Bagaimana orang-orang yang memberikan hartanya kan itu atas dasar ketakwaan dan dia yakin akan kebenaran di masa yang akan datang, maka akan dengan memberikan itu fasanuyassiruhu lil yusra. Pak Zul akan dimudahkan itu. Usaha-usaha Pak Zul malah dimudahkan. Yang dulu hanya usaha-usaha di bidang tukang cukur, sekarang sudah bisa usaha-usaha di bidang dimudahkan. Fasanuyassiruhu lil yusra. Tapi umpama itu kita wa amma man bakhila wastagna fakadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Orang yang bakhil, yang merasa dirinya sendiri cukup, ya, dia tidak yakin ada kebaikan di masa yang akan datang, maka akan dimudahkan jalan menuju kesulitan. Nah, coba seperti ini. Jadi memang dunia ini seperti itu Ibu dan Bapak-bapak sekalian. Agama ini ternyata manakala kita tidak paham agama itu untuk apa, yang mana, beragama malah justru bertengkar, beragama justru berselisih. Di masjid yang semestinya adalah kedamaian perseduluran, agama malah justru kita konflik, kita berselisih, kita bertengkar, tidak wawuh dengan sesama jamaah. Lah ini jangan sampai seperti itu. Nanti kalau seperti itu, agama tinggal nama. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, mudah-mudahanlah kita ini bisa menjalankan agama ini sebaik-baiknya. Mudah-mudahanlah kita sedikit demi sedikit yang kemarin dikisahkan oleh Pak Markus itu. Kita diingatkan kisahnya Uwais Al-Qarni ini begitu atas dasar keimanannya, beliau begitu baik dengan berbuat baik kepada ibunya yang kepingin untuk naik haji sampai berlatih. Kata Pak Markus, berlatih gendongi sapi dari bukit ke turun. Setelah kuat lalu pergi ke Mekah, dan itulah doanya Uwais Al-Qarni dikabulkan. Karena itu kita terima ajalah kehidupan ini, bahwa ternyata memang kita ini tidak berkuasa apa-apa. Kita ini sesungguhnya tergantung kepada kemahakuasaan, tergantung kepada yang memiliki langit dan bumi, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu yang kita lakukan adalah berusaha menjadi orang yang berislam sebaik-baiknya, yang itu menjadi enak sekali hidup ini lalu menjadi enak. Kita tidak boleh sombong merasa bahwa kalau bukan aku, jangan. Bahwa ternyata ketika sakit pun masjid malah justru jadi, katanya Pak Wandoyo. Masjid jadi, untung Pak Imam itu dengan sakit ini justru masjid jadi. Memang enggak ini Pak Wandoyo, tidak terbayangkan, logika kita kadang-kadang enggak jalan. Logikanya kalau ini begini, kalau begini, jangan. Ya bolehlah ngikuti logika itu. Tapi logika itu hanya untuk menyenangkan diri kita. Pada hakikatnya semuanya ini adalah ada yang mengaturnya. Begitulah Ibu dan Pak sekalian, kita teruskan besok, moga-moga
kita semakin baik di dalam menjalankan agama ini. Moga-moga hati rasa yang ada pada diri kita ini masing-masing semakin bersih, semakin tajam sehingga bisa peka, bisa merasakan apa yang kita alami. Moga-moga Allah dan Rasul selalu mencintai dan mengasihi kita semua sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا